Baik, para mahasiswa sekalian, kita masuk ke part yang ketiga di sesi yang ke-14. Kita lanjutkan dengan ketiga, cara pemanasan atau sterilisasi dengan metode bowling. Metode bowling tidak lain adalah metode dengan cara pemanasan dengan melakukan atau dengan cara merebus bahan-bahan yang akan disterilkan. Nah, proses perebusan ini menggunakan suhu lebih kurang 100 derajat Celcius yang dilakukan selama 10-15 menit. Sama dengan merebus air, jadi ketika kita ingin melakukan sterilisasi pada alat-alat tertentu, dari besi ataupun dari bahan-bahan lainnya, itu bisa kita masukkan atau kita lakukan dengan cara boiling. Boiling sebenarnya dapat membunuh sel-sel vegetatif bakteri patogen maupun bakteri non-patogen. Namun untuk bakteri-bakteri yang memiliki kemampuan membentuk endospora dan beberapa jenis virus masih bisa bertahan hidup kalau kita hanya mengandalkan metode boiling ini. Nah, biasanya boiling ini digunakan ketika kita ingin melakukan sterilisasi pada berbagai alat-alat kedokteran, terutama pada kedokteran gigi. Alat-alat cabut gigi itu sebelum digunakan biasanya dilakukan proses boiling atau sterilisasi, kemudian alat-alat suntik, pipet, dan sebagainya. Ini beberapa jenis bisa sebagai referensi kita ingin melihat alat bowling untuk bidang-bidang kedokteran. Yang keempat ada yang kita sebut dengan red heating. Red heating, pemanasan yang dilakukan secara langsung di atas api Bunsen burner atau api menggunakan pembakar spiritus. Jadi kita lakukan pemanasan saja dengan menggunakan alat-alat yang dari tembaga sampai berubah warnanya menjadi merah pijar merah. Nah, biasanya ini dilakukan untuk mensterilkan alat-alat yang sederhana seperti gunting, jarum OC itu untuk alat-alat kedokteran maupun kedokteran gigi seperti yang terlihat pada gambar di sebelah. Jadi alat-alat ini sebelum kita gunakan dilakukan proses sterilisasi menggunakan cara yang sederhana yaitu red heating. Yang berikutnya ada yang menggunakan cara flaming. Cara pengendalian flaming yaitu pembakaran langsung terhadap alat-alat laboratorium, tentu yang berbahan besi berbahan aluminium atau lainnya, di atas pembakar Bunsen menggunakan alkohol atau spiritus tanpa terjadinya pemijaran. Jadi pembakarnya tidak sampai berubah warna pijar merah, tapi dilakukan hanya mendekati merah apa saja Jadi menggunakan Bunsen burner yaitu bahan bakarnya menggunakan alkohol ataupun spiritus. Yang F yaitu cara radiasi. Cara radiasi ini merupakan cara yang menggunakan teknologi tinggi bisa membunuh sel-sel vegetatif dengan melakukan penyinaran sinar ultraviolet dan menggunakan sinar ionisasi. Nah, kalau kita menggunakan sinar ultraviolet itu bisa digunakan terhadap bakteri-bakteri patogen yang memang berada di udara atau berada di lapisan permukaan suatu benda yang sudah terpapar dari sinar ultraviolet. Maka nanti mikroba-mikroba itu otomatis akan mati. Nah, ini biasanya digunakan tentu di ruangan-ruangan tertentu ketika kita ingin melakukan proses sterilisasi menggunakan cara radiasi. Nah, bagaimana dengan cara sinar ionisasi?
Ionisasi ini biasanya menggunakan sinar-sinar gelombang pendek, yaitu sinar X, sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Cara ini tentu membutuhkan biaya yang besar, dan biasanya digunakan hanya untuk industri-industri farmasi maupun industri-industri kedokteran. Jadi karena dia menggunakan daya atom yang menggunakan sinar-sinar gamma, alfa, dan sebagainya, tentu ini membutuhkan teknologi tinggi. Yang berikutnya cara filtrasi. Prinsip dari teknik filter atau filtrasi itu menggunakan saringan. Yang tersaring itu hanyalah bakteri nantinya. Ada dua tipe filter yang digunakan. Biasanya pertama ada filter udara, yang kedua ada filter bakteriologis. Nah, untuk filter udara, tingkat efisiensinya tinggi dalam menyaring udara yang berisikan partikel-partikel, atau yang disebut dengan High Efficiency Particulate Air Filter atau HEPA. Nah, HEPA ini memungkinkan dialirkannya udara bersih ke dalam ruangan tertutup dengan sistem aliran udara laminar. Ini juga menggunakan teknologi sehingga betul-betul ruangan itu bisa steril, bersih dari mikroorganisme. Ini biasanya digunakan filter udara. Ada alatnya, kemudian ada filter bakteriologis. Biasanya digunakan untuk mensteril bahan-bahan yang tidak tahan panas. Ini bahan-bahan yang tidak tahan panas, tidak boleh kita lakukan sterilisasi dengan menggunakan Bunsen burner atau menggunakan metode-metode lainnya. Tapi akan lebih baik kita gunakan dengan cara filter bakteriologis. Nah, ini biasanya kita memfiltrasi khusus bakteri-bakteri patogen saja. Misalnya menggunakan larutan gula, serum, antibiotik, dan antitoksik. Ini contoh alat yang digunakan di dalam filter bakteriologis dan laminar airflow, menjadi aliran air yang masuk ke dalam filter udara. Rasa demikian untuk part yang ketiga di sesi yang ke-14